Protes penutupan ruas jalan sebidang di perlintasan kereta di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah berlangsung ricuh. Warga membongkar palang baja yang menutup perlintasan tersebut. Protes penutupan ruas jalan sebidang di perlintasan kereta api tanpa palang pintu terjadi di Jalan Brigjen Sudiarto Lodoyong, Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Tak terima akses jalan ditutup, dengan bergotong royong, warga berupaya membongkar palang baja yang menutup jalan sebidang perlintasan kereta. Ya, tanggapannya gimana soal ditutup, Mas? Ya sangat merugikan, Mas, karena akses jalan saya mau ke pasar ya lewatnya sini. Terus ini ada pemberitaan nggak, Pak? Nggak ada, tahu-tahu ya udah ditutup gini, makanya kita kecewa sama KAI. Dengan nanti kita menempatkan personil pada saat lintasan kereta di sini, kami tempatkan personil yang ada di perlintasan di sini. Ada tempat simpang yang di sini, nanti kami tempatkan personil dari Dinas Perhubungan. Penutupan jalan ini dilakukan usai sebelumnya sempat terjadi kecelakaan yang melibatkan sebuah mobil di perlintasan tersebut. Warga menilai PT KAI menutup jalur tanpa pemberitahuan sebelumnya. Langkah inilah yang kemudian memicu protes karena dianggap menghambat aktivitas warga setempat. Tahun depan, pemerintah berencana mengintegrasikan nomor induk kependudukan menjadi nomor pokok wajib pajak. Namun, belum adanya perlindungan data pribadi ditengarai akan menjadi kebocoran data baru. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan sedang membangun sistem inti administrasi perpajakan yang baru untuk meningkatkan kemudahan bagi wajib pajak dan mendukung kebijakan satu data nomor pokok wajib pajak atau NPWP akan berintegrasi dengan nomor induk kependudukan atau NIK. Selain itu, integrasi data kependidikan dan perpajakan juga akan makin memperkuat upaya penegakan kepatuhan perpajakan. Data kependudukan merupakan data sumber yang digunakan instansi dan lembaga pemerintahan maupun non-pemerintahan, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pengawasan kepatuhan perpajakan. Namun, efektivitas dalam integrasi data kependudukan dan perpajakan harus diikuti dengan pengamanan data milik masyarakat secara maksimal. Banyak kasus kebocoran data pribadi yang terjadi di negeri ini. Jagat maya sempat dihebohkan dengan beredarnya kertas bungkus gorengan berupa data pribadi mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti. Melalui akun Twitter pribadinya, Susi Pujiastuti mengomentari tweet viral tersebut. Protes kemana, ke siapa, setiap hari kita dapat WA pinjol, investasi, promo, dan lain-lain. Susi menuliskan bahwa ia mendapat banyak pesan di media sosialnya terkait dokumen tersebut. Ternyata Susi pun bingung harus merespon apa. Ia justru mempertanyakan, bukankah kejadian seperti itu adalah hal yang biasa? Ini yang menjadi tantangan, karena di Indonesia belum ada aturan perlindungan data pribadi yang memadai. Bahkan pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi pun masih tarik-menarik antara pemerintah dan DPR. Jangan sampai langkah efektif dalam menyederhanakan administrasi masyarakat demi kepentingan nasional menjadi bumerang. Tanpa perlindungan data pribadi, bisa saja terjadi penyalahgunaan NIK oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Pemirsa, bagaimana memastikan agar rencana integrasi NIK dan NPWP tidak membuka jalan bagi penyalahgunaan data pribadi? Untuk membahasnya, kami akan bergabung bersama dengan anggota Komisi 11 DPR, Kamrus Samad, dan Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat atau LSAM, Wahyudi Jafar. Assalamualaikum, selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam, Mas Abraham. Ya, saya ke Selamat malam, Mas. Mas Kamrus Samad terlebih dahulu ya, dari DPR ya. Ya. Mas, saya ingin insight dari Anda. Bagaimana menjelaskan kepada publik? Kita memahami logika dengan database yang semakin besar di sektor pajak, maka penerimaan negara akan semakin besar di dalamnya. Itu tujuannya. Tapi memastikan kekhawatiran publik soal perlindungan data pribadi itu nampaknya menjadi PR yang belum tuntas.
Ya, Mas Abraham, tentu kita patut bersyukur ya karena pemerintah dalam 3 tahun terakhir ini betul-betul sungguh-sungguh menyiapkan satu sistem data yang disebut dengan Satu Data Indonesia, itu melalui satu Perpres nomor 38 tahun 2009. Dan ini adalah upaya pemerintah yang dirintis oleh BPS bersama Menteri PPN dan Kepala Bappenas untuk membangun satu sistem database terintegrasi secara nasional, yaitu Satu Data Indonesia. Kemudian yang berkaitan dengan Mas Abraham sampaikan tadi, yaitu menyangkut masalah pengintegrasian antara NIK yang juga berfungsi sebagai NPWP memang telah diperkuat di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan kita. Di dalam pasal 2 ayat 1A memang sangat jelas disebutkan fungsi NIK itu adalah bagian daripada fungsi NPWP untuk kepentingan pelayanan publik. Dan kemudian pemerintah juga telah menerbitkan peraturan presiden tentang nomor 83 tahun 2021 sebagai produk hukum turunan daripada Undang-Undang Nomor 7 tersebut. Sehingga sekarang Dirjen Pajak kita menyaksikan bersama Dirjen Dukcapil telah memperbaharui perjanjian kerjasama antara dua lembaga kementerian tersebut dan kita harapkan itu bisa terimplementasi. Begitu, Mas Abraham. Sampai di sana nampaknya belum terjawab soal kekhawatiran publik. Kita tahu mengenai single identity number itu adalah tujuan besar ke depannya. Tapi pertanyaannya adalah bahwa ekosistem digital yang berkembang pesat tapi tidak dibarengi dengan perlindungan yang memadai. Kita tidak sekali dua kali menyaksikan kebocoran data. Apakah ini juga disoroti oleh DPR? Ya, tentu rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini menjadi salah satu concern kita juga untuk mendorong supaya bisa dilakukan pembahasan dan juga pada akhirnya pengesahan. Dan ini semuanya tentu memerlukan dukungan dari berbagai macam pihak, dari semua unsur elemen pemerintah, kementerian dan lembaga terkait, sehingga RUU Perlindungan Data Pribadi ini bisa mengalami kemajuan dari segi pembahasan di baik di badan legislasi maupun di alat kelengkapan DPR yang ditunjuk tentang hal tersebut. Tetapi harus kita akui, Mas Abraham, bahwa integrasi nomor induk kependudukan NIK dengan sebagai nomor pokok wajib pajak ini memang adalah sebuah upaya kita untuk mengejar ketertinggalan dari berbagai negara yang memang sudah jauh lebih maju. Ya, bahkan di Swiss kita bisa menyaksikan anak yang baru lahir itu registrasinya ke kantor pajak, bukan ke catatan sipil. Tapi tak langsung juga jadi wajib pajak kan, Pak Kamru Samad. Dan ini bagian daripada upaya kita untuk mendorong percepatan Satu Data Indonesia. Begitu, Mas Abraham. Saya bergeser lah ke Pak Wahyudi untuk mendapatkan perspektif lain. Pak Wahyudi, Anda nampaknya punya concern mengenai perlindungan data pribadi, mengingat beberapa kasus belakangan ini seringkali kebocoran dan yang dirugikan oleh masyarakat begitu. Mereka merasa tidak nyaman dengan keadaan ini. Bagaimana Anda menjelaskan kesiapan pemerintah dari amatan Anda dari kacamata hak-hak yang memang harus dilindungi sebelum menunaikan kewajiban sebagai wajib pajak? Ya, jadi memang dalam konteks pengembangan sistem identitas digital ya, terutama dalam pengembangan nomor identitas tunggal nasional, pemerintah ini mencoba untuk terus melakukan inovasi ya, salah satunya dengan penyatuan antara NIK dengan NPWP ya, nomor pokok wajib pajak, yang ini sebenarnya kalau di negara lain juga sudah umum ya, di mana kemudian nomor identitas kependudukan itu juga sekaligus berfungsi sebagai taxpayer number selain social security number. Nah, ini jadi problem memang kalau di negara lain, di negara-negara Eropa dan beberapa negara Asia yang lain, mereka kan memang sudah memiliki hukum perlindungan data pribadi yang cukup komprehensif dan kuat. Nah, ini satu hal. Nah, problemnya di Indonesia adalah kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 maupun perubahannya ya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, ada persoalan terkait dengan bagaimana perlindungan terhadap data pribadi itu sendiri dan terutama data kependudukan. Karena kalau kita mengacu pada ketentuan pasal 58 Undang-Undang
Undang-Undang Administrasi Kependudukan, 31 item data kependudukan termasuk di dalamnya NIK itu kan tidak dikualifikasikan sebagai data pribadi, tapi hanya dikatakan sebagai data kependudukan atau data perseorangan. Sementara yang disebut sebagai data pribadi yang harus dilindungi dan dirahasiakan itu kan hanya terkait dengan catatan fisik dan mental seseorang, lalu kemudian tanda tangan, iris mata, sidik jari, dan aib-aib tentang seseorang. Di luar itu artinya itu bisa dengan mudah di disclosures ya, dibuka, dipertukarkan, termasuk salah satunya melalui mekanisme Memorandum of Understanding ya yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri dengan sejumlah institusi pemerintahan termasuk kementerian dan lembaga dan berbagai institusi swasta yang lain. Singkatnya Mas Wahyudi, mohon maaf saya potong. Ya. Masalah apa yang akan Anda lihat ke depannya apabila timingnya nggak tepat, memaksa bahwa saat ini perlindungan belum dirasa cukup untuk warga? Ya artinya kan meskipun tadi ya pemerintah di satu sisi memang telah mengeluarkan Perpres nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia yang memungkinkan adanya integrasi dan interoperabilitas data ya yang akan memudahkan dalam konteks perencanaan pembangunan, penganggaran dan seterusnya termasuk pelayanan publik. Di sisi yang lain interoperabilitas itu juga terjadi ketika ada pengaksesan data kependudukan sebagai mekanisme autentifikasi bagi layanan yang diberikan oleh sektor swasta karena pemerintah juga mendapatkan data balikan dari proses kerjasama pengaksesan tersebut. Nah, situasi itu telah membuat atau menciptakan satu resiko dan kerentanan semakin terbukanya kemungkinan terjadinya kebocoran di dalam pengaksesan dan pemanfaatan data pribadi penduduk. Salah satunya adalah NIK. Karena hari ini NIK itu kan memegang posisi yang sangat-sangat kunci dan penting. Semua layanan baik yang disediakan oleh pemerintah maupun swasta hari ini adalah kuncinya NIK. Dan bagaimana kemudian proteksi terhadap NIK itu dilakukan. Saya bergeser kembali ke Pak Kamrus Samad. Sebetulnya persoalannya tidak hanya soal kebocoran. Kita belum bicara soal pengelolaan pajak. Kebocoran sederhananya saja misalnya. Nggak nyaman apabila orang ingin beribadah, tiba-tiba dapat telepon dari telemarketing misalnya, menawarkan sesuatu. Itu kan data pribadi dan orang merasa nggak nyaman dan terganggu di situ. Itu hal yang paling sederhana. Kemudian belum lagi tingkat kepercayaan publik, belum lagi trust publik terhadap pengelolaan pajak kita. Karena ujung-ujungnya ini kan adalah negara dalam asumsi ingin menambah penerimaan pajak. Bagaimana Anda menjelaskan kepada publik? Ya, jadi memang pemberlakuan tentang hal ini, Mas Abraham, itu direncanakan di tahun 2023. Jadi kita masih ada waktu untuk dalam lebih kurang dalam 3 sampai 4 masa persidangan untuk bisa menuntaskan rancangan undang-undang perlindungan data pribadi tersebut. Yang kedua juga pemerintah juga bisa melakukan simulasi uji coba tentang hal tersebut sebelum secara resmi tahun 2023 kita implementasikan antara penyatuan sistem informasi teknologi sebagai penunjang integrasi data antara NIK dan NPWP. Nah, ini semua bagian daripada upaya pemerintah dari sektor perpajakan supaya jangkauan wajib pajak pribadi nantinya akan jauh lebih luas dan kemudian juga berdampak pada penerimaan negara dan juga tentu kita harapkan peningkatan kualitas pelayanan publik kepada para wajib pajak kita yang telah menunaikan kewajibannya kepada negara. Dan itulah tugas kita untuk mendorong supaya hal tersebut bisa diselesaikan. Begitu, Mas. Iya, terima kasih atas waktu Anda Pak Kamrus Samad, Pak Wahyudi. Harapannya tentu saja apapun niat pemerintah jangan sampai menyampingkan hak-hak rakyat sebetulnya kaitannya dengan perlindungan data pribadi dan juga pengelolaan pajak secara jujur dan transparan. Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Usai jeda kami akan kembali dengan informasi gerombolan monyet ekor panjang menyerbu pemukiman warga di Cimahi, Bandung Barat, Jawa Barat. Informasinya satu lagi bukan.